Salam investasi. Berikut adalah ulasan pasar selama sepekan terakhir. Zona Amerika. Sesuai ekspektasi, inflasi bulan Mei mengalami penurunan tumbuh 4% year on year atau 0,1% month on month versus 4,9% year on year atau 0,4% month on month bulan April. Sesuai proyeksi, The Fed tidak menaikkan suku bunga acuan, tapi memberikan sinyal akan kembali menaikkan suku bunga acuan bila inflasi tidak turun sesuai target. Untuk tahun 2023, The Fed cukup optimis ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh 1% secara tahunan. Data penjualan retail bulan Mei tumbuh 0,3% month on month, lebih baik dari prediksi konsensus yang mengalami pelemahan pertumbuhan sebesar minus 0,1% month on month. Namun pertumbuhan retail bulan Mei sedikit melemah dibandingkan pertumbuhan bulan April yang tumbuh 0,4% month on month. Pimpinan The Fed akan memberikan testimoni perekonomian pekan ini, yang seharusnya tidak terlalu berbeda dengan pernyataan terakhir pada pertemuan The Fed bulan Juni, bahwa kebijakan moneter ketat akan kembali diterapkan tergantung dari data perekonomian. Zona Asia. Data pertumbuhan produksi industrial Cina bulan Mei tumbuh 3,5% year on year versus pertumbuhan bulan April sebesar 5,6% year on year. Zona Indonesia. Tingkat kepercayaan konsumen bulan Mei masih berada di fase optimis di level 128,3, meningkat dibandingkan bulan April yang berada di level 126,1. Data penjualan retail bulan April hanya tumbuh 1,5% year on year, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan Maret, sebesar 4,9% year on year. Neraca perdagangan bulan Mei surplus 0,44 miliar US dollar, lebih rendah dibandingkan surplus 3,94 miliar US dollar bulan April. Pekan ini, Bank Indonesia akan membahas kebijakan moneter yang diprediksi tidak ada perubahan suku bunga acuan. Market View. IHSG selama sepekan ditutup flat 0,07% week on week di level 6.698,547. Sentimen global khususnya dari Amerika Serikat cukup kondusif saat ini karena The Fed mulai menahan suku bunga acuan. Selain itu, di tengah isu resesi yang akan terjadi di Amerika Serikat, The Fed cukup optimis ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh positif 1% secara tahunan di tahun 2023. Bank Indonesia akan membahas kebijakan moneter pekan ini, yang diprediksi tidak ada perubahan suku bunga acuan. Sentimen global dan domestik yang kondusif diharapkan dapat memberikan efek positif bagi IHSG menjelang tutup bulan Juni. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 1,96 triliun rupiah selama sepekan, atau inflow year to date 17,77 triliun rupiah. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor teknologi, industri dasar, dan energi, masing-masing sebesar 1,74%, 1,74%, dan 1,67% secara mingguan. Pada tanggal 16 Juni 2023, yield benchmark Sun 5 tahun atau FR0095 turun menjadi 5,84%. Yield benchmark 10 tahun atau FR0096 turun menjadi 6,27%. Yield benchmark Sun 15 tahun atau FR0098 turun menjadi 6,49%. Dan yield benchmark 20 tahun atau FR0097 turun menjadi 6,53%. Untuk Indon 10 tahun atau Indon 33, yield bergerak flat di level 4,77%. Dan yield US Treasury 10 tahun flat di 3,77%. Dibandingkan dengan posisi per 9 Juni 2023, yaitu 4,79% dan 3,73%. Premi resiko Indonesia yang terefleksikan dalam CDS 5 tahun turun ke level 82,964 BPS. Rupiah ditutup melemah 0,67% week on week pada level 14,940.
Kepemilikan asing pada pasar Sun pertanggal 14 Juni 2023 tercatat sebesar 842,75 triliun rupiah atau sebesar 15,49% dari total outstandingnya, meningkat dibandingkan posisi per 9 Juni 2023, yaitu sebesar 837,30 triliun rupiah atau 15,38% dari total outstandingnya. Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi, sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed mulai menahan suku bunga acuan di pertemuan bulan Juni, namun masih mengindikasikan kebijakan moneter yang ketat bila inflasi masih berada di atas target. Di tengah isu resesi, The Fed masih cukup optimis ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh 1% year on year di tahun 2023. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun 2023 atau inflasi akan lebih terkendali. Sehingga Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan, malah tampak akan menurunkan suku bunga acuan mendekati akhir tahun 2023. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Tetaplah berinvestasi.